Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nyai Miftah Mutiara dengan NIM 080512828032 dari kelas L2. Saya merupakan praktikan dari angkatan 2023 dari praktikum SIG Kelautan. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengolahan data tentang interpolasi dan overlay untuk memenuhi bagian hasil pembahasan serta kesimpulan dan saran pada laporan praktikum interpolasi dan overlay. Jadi di sini untuk interpolasi itu sendiri adalah proses melakukan estimasi nilai pada titik yang belum memiliki nilai atau belum diketahui nilainya melalui, dan titik tersebut didapatkan melalui nilai pada titik yang di sekitarnya. Jadi untuk interpolasi itu sendiri ada beberapa cara. Yang pertama itu ada IDW atau Inverse Different Weighted. Terus kedua ada Natural Neighbor. Ketiga ada Spline. Keempat ada trend, dan yang terakhir ada kriging. Dan untuk jenis-jenis itu juga memiliki karakteristik berbeda. Kalau IDW itu memperkirakan nilai berdasarkan bobot jarak, di mana titik yang lebih dekat lebih berpengaruh. Dan kalau kriging itu menggunakan analisis statistik untuk menghasilkan estimasi lebih akurat dengan mempertimbangkan pola hubungan spasial antar titik. Dan kalau natural neighbor itu menentukan nilai berdasarkan titik-titik terdekat secara alami, hingga menghasilkan interpolasi yang lebih halus dan realistis. Terus kalau spline itu menghasilkan permukaan yang halus dengan menyesuaikan kurva melalui titik-titik data untuk data dengan perubahan yang kontinu. Dan kalau untuk tren itu menggunakan persamaan matematis untuk memperkirakan tren umum dalam data. Nah, kalau untuk overlay itu sendiri, yang kita tahu overlay itu merupakan suatu proses untuk menganalisis dan memanipulasi data yang tumpang susun yang sering dilakukan. Nah, jadi kalau overlay itu sendiri ada beberapa, antara lain adalah erase, identity, intersect, spatial join, symmetrical difference, union, sama update. Dan di sini kita akan mengolah data interpolasi terlebih dahulu. Dan untuk pengolahan datanya itu kita menggunakan ArcGIS. Baiklah, jadi pertama-tama kita buka ArcGIS, lalu kita masukkan data SHP Indo terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini kita masukkan nilai atau bahan yang akan kita olah, yaitu bahan data arus, kecepatan arus, dan laju sedimentasi. Kita masukkan yang arus dulu. Dan untuk Z-fill-nya itu ganti menjadi kecepatan. Dan untuk datumnya itu kita menggunakan WGS 1984, lalu kita klik OK. Oke. Dan selanjutnya kita akan masukkan data kecepatan arus. Z-fill-nya kecepatan, datumnya sama, kita klik OK. Dan selanjutnya itu kita masukkan data laju sedimentasi. Untuk Z-fill-nya itu kecepatan, datumnya 1984 WGS, klik OK. Mungkin kita akan zoom sedikit biar lebih tahu untuk. Nah, setelah ini kita akan ke search untuk mencari IDW. Kita menggunakan yang 3D Analyst. Lalu setelah itu di input feature-nya itu kita gunakan data arus. Dan untuk Z-value fill-nya itu kita ke kecepatan. Bagian sini itu kita akan membuat UGO database. Nah, di sini kita beri nama IDW. Klik save. Lalu setelah itu kita klik OK. Kita tunggu hingga outputnya muncul. Nah, di sini sudah berhasil muncul untuk outputnya. Berikut output dari IDW. Selanjutnya kita akan melakukan proses kriging.
Dan sebelumnya itu IDW ini merupakan metode interpolasi yang memperkirakan nilai berdasarkan bobot jarak, di mana titik yang lebih dekat lebih berpengaruh. Jadi untuk konsepnya itu titik-titik yang lebih dekat itu akan mempengaruhi output dari IDW-nya sendiri. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kriging. Kita centang dulu yang IDW, ke kriging, yang 3D analysis. Lalu di input point feature-nya itu kita menggunakan data kecepatan arus, z field-nya itu kecepatan. Lalu untuk output-nya itu kita ganti menjadi kriging. Kita klik save. Lalu di sini kita klik OK. Nah, kalau kriging itu menggunakan nilai statistik atau analisis statistik untuk menghasilkan estimasi lebih akurat dengan mempertimbangkan pola hubungan spasial antar titik. Jadi dia menggunakan analisis statistik untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat dengan mempertimbangkan pola hubungan spasial dan antar titik. Nah, selanjutnya itu kita uncentang lagi. Kita ke search lagi dan kita cari natural neighbor. Kita gunakan yang natural neighbor 3D analysis. Jadi untuk natural neighbor ini merupakan suatu metode interpolasi yang menentukan nilai berdasarkan titik-titik terdekat secara alami. Nah, jadi untuk di input point-nya itu kita menggunakan kecepatan arus, kecepatan. Lalu di sini kita ganti menjadi NN saja, natural neighbor. Kita klik save, lalu kita klik OK. Kita tunggu hingga outputnya muncul. Nah, berikut merupakan output dari natural neighbor. Jadi dia itu menentukan nilai dengan cara mencari titik-titik terdekat secara alami. Dan selanjutnya itu kita akan lakukan metode spline. Kita gunakan yang 3D analysis. Jadi spline ini menghasilkan permukaan yang lebih halus dengan menyesuaikan kurva melalui titik-titik data untuk data dengan perubahan yang kontinu. Jadi dia menghasilkan permukaan yang lebih halus. Di sini kita menggunakan data arus, z field-nya itu kecepatan. Di sini kita tinggal ganti untuk namanya itu spline. Kita klik save, lalu kita klik OK. Kita tunggu hingga outputnya muncul. Nah, berikut merupakan output dari metode spline. Setelah itu, kita akan melakukan pengolahan data menggunakan metode trend. Kita cari lagi di search, kita ketik trend. Kita gunakan yang 3D analysis. Di sini itu kita masukkan data kecepatan arus. Untuk z field-nya itu kecepatan. Dan untuk nama datanya itu trend. Kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, berikut merupakan output dari trend. Nah, jadi untuk output IDW ini seperti ini. Kalau untuk kriging itu seperti ini. Dan kalau untuk NN itu atau natural neighbor itu seperti ini. Untuk spline itu seperti ini. Dan kalau untuk trend itu seperti ini. Mungkin selanjutnya kita akan lanjutkan ke proses pengolahan data overlay. Baiklah, untuk proses selanjutnya kita akan melakukan proses overlay, yang dimana itu merupakan suatu analisis untuk memanipulasi suatu data yang tumpang susun. Jadi di sini untuk metodenya itu ada 7. Yang pertama ada erase, identity, intersect, spatial join, symmetrical difference, union, dan juga update. Di sini kita uncentang dulu. Nah, setelah itu kita ke katalog. Dan di sini kita akan cari mungkin di sini kita klik kanan, lalu kita pilih new, kita pilih shapefile, dan kita ganti namanya menjadi overlay. Dan untuk feature type-nya itu polygon. Lalu untuk ini kita pilih WGS 1994 dan kita klik OK. Setelah itu di sini mungkin kita akan zoom out terlebih dahulu.
Saya akan menggunakan daerah sekitar sini. Nah, sekitar pesisir Banyuwangi. Dan di sini kita akan ke Start Edit. Kita pilih Overlay. Kita klik OK. Lalu untuk Create Feature-nya itu kita pilih Circle. Di sini kita akan bentuk circle. Nah, setelah itu di sini kita Save Edit. Lalu Stop Editing. Nah, setelah selesai di sini kita langsung ke Search dan kita akan cari Erase. Kita pilih yang Analysis. Lalu untuk di inputnya itu kita masukkan Overlay. Terus di Erase-nya itu kita masukkan itkabu atau SHP. Dan di sini kita masukkan datanya yaitu overlay tapi erase. Lalu kita klik save. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hingga outputnya muncul. Nah, berikut merupakan output dari erase. Kita lanjut ke metode yang kedua, yaitu identity. Kita pilih yang ini. Sebelumnya kita uncentang terlebih dahulu. Setelah itu, di inputnya itu kita pilih overlay lagi. Lalu di identity-nya itu kita pilih itkabu. Dan kita ganti menjadi identity. Lalu setelah itu kita klik OK. Nah, berikut merupakan output dari identity. Nah, kita centang lagi, lalu kita lanjut ke metode yang ketiga, yaitu intersect. Kita pilih yang ini, lalu di input feature-nya itu kita masukkan overlay terlebih dahulu, setelah itu baru masukkan itkabu. Nah, untuk outputnya itu kita beri nama intersect. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, berikut merupakan output dari intersect. Sekarang lanjut ke yang spatial join. Metode spatial join. Di sini kita klik search lagi. Kita cari spatial join. Kita pilih yang ini. Lalu setelah itu di sini untuk target feature-nya itu kita masukkan di overlay. Dan untuk join feature-nya itu kita masukkan di itkabu. Lalu di sini kita ganti jadi spatial join. Lalu kita klik save, kita klik OK. Kita lanjut ke yang symmetrical. Di sini kita ganti lagi menjadi di bagian ini symmetrical difference itu untuk inputnya itu overlay dan untuk update-nya itu di itkabu. Dan untuk ini output feature-nya itu kita menjadi SD aja, disingkat jadi symmetrical difference. Lalu kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Nah, berikut merupakan output dari symmetrical difference. Lalu kita next lagi, kita uncentang yang ini. Lalu kita ke union. Dan di union ini kita masukkan overlay dan itkabu. Ininya kita ganti menjadi union. Lalu kita klik save. Kita klik OK. Tunggu hingga outputnya muncul. Kita akan melakukan proses update di sini. Kita masukkan, lalu di sini kita masukkan overlay. Lalu di bagian sini kita masukkan itkabu. Dan di sini kita masukkan update. Klik OK, lalu kita klik OK lagi, kita tunggu hingga outputnya muncul. Tunggu outputnya muncul.
Nah, berikut merupakan output dari update. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pengolahan data overlay dan interpolasi. Jadi, kesimpulannya itu, kalau untuk pengolahan data interpolasi itu ada beberapa jenis, antaranya itu ada kriging, ada IDW atau inverse different weighted, terus juga ada natural neighbor, spline, dan trend. Dan untuk pengolahan data overlay itu sendiri ada 7 metode yang kita gunakan. Yang pertama itu ada erase, identity, terus juga ada intersect, spatial join, symmetrical difference, union, update. Dan untuk pengolahan datanya itu kita menggunakan ArcGIS, dan untuk pengolahan data interpolasi itu kita memerlukan titik terlebih dahulu untuk melakukan pengolahan interpolasi. Dan sementara untuk melakukan overlay itu kita memerlukan membuat save file dengan bentuk circle terlebih dahulu, lalu daerah tersebut kita lakukan pengolahan dengan menggunakan 7 metode tadi. Mungkin untuk saran, terus juga diharapkan semua praktikan ketika praktikum sedang berlangsung itu dapat kondusif, sehingga materi yang disampaikan oleh pemateri itu dapat dipahami dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.